Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Putri Ramadan. NIM saya 2010424141. Saya akan mempresentasikan tentang konsep gender dalam Islam. Pengertian gender. Menurut World Health Organization atau WHO, gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita di dalam suatu masyarakat, serta dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dari pengertian di atas, gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki di dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender merupakan cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah bagaimana orang mengekspresikan dirinya melalui cara berpakaian, potongan rambut, atau mungkin perilakunya. Gender umumnya dideskripsikan dengan feminim dan maskulin. Anda mungkin tahu bahwa laki-laki diajarkan untuk selalu kuat, tidak boleh cengeng, dan perkasa, sedangkan perempuan cenderung lebih keibuan dan lemah lembut. Namun sifat ini bisa ditukarkan. Boleh saja laki-laki bersifat lemah lembut, sedangkan perempuan bersifat tegas. Peran gender dan stereotip gender juga bersifat sangat cair dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Berikut merupakan definisi gender menurut berbagai pustaka. Yang pertama, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi tempat. Yang kedua, gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang bagaimana artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang zaman. Yang ketiga, gender diartikan sebagai suatu hubungan yang nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal. Yang keempat, gender bukan merupakan properti individual, namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas. Yang kelima, pada tingkat ideologi, gender dihasilkan. Yang keenam, gender bukan sebagai suatu kata benda menjadi seseorang, namun suatu perlakuan. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, di mana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya. Yang ketujuh, teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material. Dengan demikian, gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki membuai dengan spermatozoa. Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan. Bersifat kodrat, tidak dapat dirubah, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis
Ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat sumber daya dan juga informasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.